Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Afriani dengan NIM 3221095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang bentuk anggaran penjualan. Sebenarnya, tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget penjualannya. Hal ini berarti tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Namun harus mencakup rencana tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualan tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaklah menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta unit dari masing-masing produk tersebut. Walaupun nantinya seluruh penjualan akan dijumlahkan, namun untuk keperluan pengawasan perlulah masing-masing dari jenis produk tersebut diketahui jumlahnya. Yang kedua yaitu rincian daerah pemasaran. Bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki daerah pemasaran yang cukup luas, maka dalam penyusunan anggaran penjualannya perlulah memperhatikan kemana saja produk perusahaan akan dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan serta memudahkan pengawasan penjualan. Pada umumnya, daerah pemasaran yang luas ini akan dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar seperti kota tujuan atau kelompok kota tujuan pemasaran yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Yang ketiga, diskriminasi harga. Di dalam penentuan harga jual produk, terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan kebijakan diskriminasi harga untuk daerah yang berbeda. Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini, harga yang dapat ditentukan untuk masing-masing daerah pemasaran tersebut harus jelas sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaan dengan mudah. Yang keempat, potongan harga. Di dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga. Bagi pembeli atau distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau pembayarannya dalam jangka waktu tertentu, seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Untuk memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan, maka di dalam anggaran penjualan yang disusun seharusnya disebutkan berapa banyak potongan harga yang diberikan oleh perusahaan sehubungan dengan pembelian dengan persyaratan-persyaratan khusus. Pengawasan pemberian potongan pembelian ini akan lebih mudah apabila perusahaan telah mempersiapkan di dalam anggaran disusun tersebut. Yang kelima, pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau untuk 1 tahun. Namun, untuk keperluan perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam perusahaan tersebut, selayaknya anggaran penjualan yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasar menyusunan anggaran penjualan dari pengeceran, agen, dan distributor, tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk perusahaan per bulan dahulu, baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan jenis anggaran penjualan. Berikut macam-macam jenis anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan berdasarkan atas jenis barang, waktu penjualan. Yang kedua, anggaran penjualan berdasarkan atas jenis barang dan daerah penjualan. Yang ketiga, anggaran penjualan berdasarkan atas jenis barang, daerah penjualan, dan waktu penjualan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.